Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suro Bajol. Video kali ini ada sebuah cerita horor tentang tumbal pesantren. Peristiwa ini terjadi di sebuah desa yang terletak di lereng Sumbing Sindoro. Di desa ini memang masyarakatnya sangat percaya dan selalu menghargai hal-hal yang berbau klinik. Bahkan ritual-ritual tertentu masih dilakukan di beberapa tempat yang dianggap punya daya magis yang kuat. Keseimbangan antara manusia dan alam sangat terjaga di tempat itu. Tetapi semua berubah ketika ada sebuah berita akan adanya proyek pembangunan yang mengharuskan mengeruk sebuah bukit. Warga yang mendengar pun sesegera mungkin menemui kepala desa dan menanyakan kebenaran dari proyek tersebut. Dan memang benar adanya, akan ada sebuah proyek yang mengharuskan pengerukan bukit. Walaupun kepala desa tidak memberikan informasi detail akan dibangun apa di bukit itu, warga hanya bisa pasrah apabila bukit yang selama ini mereka jaga akan dibangun sesuatu yang mereka tidak tahu apa itu. Warga sebenarnya takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan jika proyek ini berjalan. Berjalannya waktu, datanglah 3 orang asing dan bertemu dengan tokoh-tokoh desa. Mereka menjelaskan bahwa pengerukan bukit bertujuan untuk dibuat sebagai pusat jajanan seperti rest area. Bukit ini memang terletak di pinggiran jalan besar dan sangatlah strategis. Mereka menjelaskan pula masih terkendala dengan izin, tetapi mereka sudah dipersilahkan apabila ingin memulai pengerukan. Dengan berat hati, tokoh masyarakat mempersilahkan dan tidak akan mempermasalahkan lagi dengan adanya pengerukan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi para pekerja proyek sebelum memulai segalanya. Mereka harus membawa 2 kepala sapi dengan ekor sapinya, 3 ayam kampung jantan, 12 telur ayam, dan sebuah jarik berwarna coklat muda lengkap dengan bunga. Dan juga harus diadakan suatu acara yang bertujuan untuk menolak bala dengan mengundang warga dari 3 kelurahan ikut serta dalam acara tersebut. Karena mungkin pertimbangan biaya yang harus dikeluarkan, dari pihak proyek tidak mau memenuhi syarat tersebut dan lebih memilih membayar harga dengan uang agar dilancarkan dalam segalanya. Warga pun tentu menolak dan mengingatkan syarat itu harus dipenuhi dari pihak proyek, agar para pekerja diberikan keselamatan selama pekerjaan proyek tersebut. Dengan perdebatan yang cukup alot di akhir pertemuan malam itu, tidak ada titik terang antara pekerja dan warga. Warga yang meminta adanya syarat, tetapi dari pihak pekerja proyek tidak mau memenuhi syarat itu. 3 hari berselang, warga dikagetkan dengan adanya 2 unit ekskavator yang sudah terparkir di sekitar bukit, dan hari itu juga sudah mulai pengerukan. Warga yang melihat hanya bisa menggelengkan kepala dan juga berdoa agar tidak terjadi hal yang ditakutkan ketika syarat itu tidak dipenuhi. Dari beberapa tokoh masyarakat sempat menemui para pekerja. "Mas, hati-hati mas, kalau syaratnya belum ada, nanti kalau ada apa-apa kita nggak bisa bantu." "Iya pak, saya sudah tahu kok. Tapi gimana ya pak? Saya cuma disuruh bos. Saya juga cari rezeki pak, untuk makan anak istri." Mendengar jawaban seperti itu, beberapa tokoh masyarakat pun mengerti keadaan para pekerja di sana. Singkat cerita, pengerukan sudah berjalan 3 bulan, dan belum ada progres yang signifikan, bahkan setengah bukit pun belum tersentuh. Padahal bukit itu termasuk bukit yang kecil. Pekerjaan mereka selalu terhambat dikarenakan seringnya hujan dan angin setiap hari, dan juga beberapa batu besar yang menghambat pekerjaan mereka. Para pekerjanya juga sering sakit-sakitan karena cuaca ekstrim yang terjadi setiap harinya. Uniknya adanya hujan dan angin besar dimulai di hari pertama pengerukan, seperti adanya penolakan dari alam sekitar dengan adanya proyek ini. Di suatu malam, warga mendapatkan berita
Ada 8 pekerja kesurupan secara bersamaan, dan warga dimintai tolong untuk menyembuhkan 8 pekerja yang kesurupan itu. Sempat ada penolakan dari warga, karena merasa kasihan. Akhirnya 8 pekerja itu dinetralisir dan juga dievakuasi ke rumah warga sekitar. Ini yang saya maksud kemarin, Mas. Ini baru kesurupan. Kalau memang dipaksa bisa lebih dari ini, tapi ini aman kan, Pak? Aman, Mas. Kalau pergi dari sana, pemuda itu tidak bisa menjawab. Sempat ada obrolan kecil di antara 8 pekerja tersebut, yang intinya mereka akan tetap melanjutkan karena kejadian kesurupan, termasuk kejadian yang tidak terlalu berbahaya. Pengerukan pun masih terus dilanjutkan, dan mulai terjadi hal-hal yang aneh yang dialami oleh para pekerja. Dari barang-barang yang hilang, dan beberapa batu berukuran tanggung yang kembali ke tempat semula. Walaupun sebelumnya sudah dipindahkan, kejadian itu tidak membuat mereka bergeming, mungkin karena memang itu resiko dari pekerjaan. Puncaknya, 2 sopir ekskavator tiba-tiba mengalami demam tinggi dan muntah darah tanpa adanya sebab. Muka mereka tiba-tiba pucat, bahkan satu di antaranya mengigau. Pekerja lain seketika panik dan dibawa ke IGD. Sesampainya di sana, wajah pucat dan demam yang dialami oleh pekerja itu seketika hilang. Bahkan mereka bertanya-tanya, kenapa bisa ada di IGD? Mereka tidak sadar dengan apa yang mereka alami. Keterangan dokter pun menjelaskan tidak adanya penyakit atau gangguan di organ dalam. Bisa dikatakan, 2 pekerja ini dalam keadaan sehat walafiat. Mereka kembali ke proyek dan mereka merasakan hal yang sama lagi, bahkan ditambah dengan dada mereka seperti ditusuk besi panas. Mereka berguling-guling di tanah dan mencoba meraih apapun yang ada di hadapannya. Bingung bercampur panik, para pekerja melaporkan kejadian itu dan meminta bantuan, namun kali ini warga menolak. Akhirnya mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran. Di situ 2 pekerja ini merasa rasa sakitnya berangsur hilang, hingga akhirnya rasa sakit itu benar-benar hilang. Para pekerja merasa ini sudah di luar nalar, berpikir mungkin ini yang dimaksud oleh sesepuh desa. Karena takut kejadian ini dialami oleh semua pekerja, mereka pun melaporkan kejadian ini ke petinggi proyek. Akhirnya dibuatlah keputusan pengerukan akan dihentikan selama 1 bulan agar keadaan bisa mulai tenang dan 2 sopir ekskavator tadi berangsur membaik. Tetapi bukannya membaik, dari keluarga kedua sopir ekskavator itu menceritakan setelah pulang dari proyek setiap malam di jam-jam tertentu selalu mengalami demam tinggi dan juga muntah darah. Bahkan mereka bermimpi bertemu wanita cantik dengan gaun yang sangat indah. Setelah mimpi itu, 2 sopir ekskavator meninggal dunia, yaitu secara bersamaan dengan hari yang sama dan waktu yang tidak jauh berbeda. Pekerja lain yang mendengar 2 sopir ekskavator tadi meninggal dengan waktu yang bersamaan, juga dengan gejala yang sama, mereka mengurungkan niat untuk kembali ke pengerukan bukit dan lebih memilih tidak melanjutkan demi keselamatan mereka sendiri. Di sisi lain, petinggi proyek tidak bergeming sama sekali dan tetap akan melanjutkan sampai selesai. Warga pun juga mendengar, akan tetapi lebih memilih diam, karena sejak awal sudah tahu kejadian ini akan terjadi. Pengerukan pun dilanjutkan, namun kali ini hanya ada 1 ekskavator. 2 minggu pun berjalan. Sopir ekskavator itu mengalami demam tinggi, muntah darah, dan juga bermimpi bertemu wanita cantik, sama seperti kejadian di awal. Namun kali ini, selang beberapa minggu dari mimpi itu, baru meninggal dunia. Seperti tidak kapok, digantilah lagi orang baru. Akan tetapi tetap mengalami hal yang sama. Bahkan pergantian sopir dilakukan sampai 7 kali. Dengan kejadian meninggal 5 kali, 2 kali diantaranya hilang akal. Warga yang mendengar selalu ada kejadian aneh, yaitu tanda kutip meninggal dunia di proyek dan lebih memilih diam dan tidak mau ikut campur. Suatu hari datanglah seorang dari petinggi proyek menemui salah seorang sesepuh desa. Dia mengatakan sudah hilang akal, tidak tahu harus bagaimana. Karena proyek sudah memakan banyak korban, apalagi banyak yang tidak mau bekerja di proyek itu. Semua sudah terjadi, Mas.
Kalau memang dari awal kalian ikut cara kita, gak bakal seperti ini. Terus, gimana ya Pak solusi terbaiknya? Sudah Mas, itu diberhentikan saja. Siapa tahu, dengan diberhentikan semua bisa kembali normal. Setelah obrolan itu, ternyata proyek benar-benar berhenti dan semua peralatan diambil dari proyek. Tetapi dampak setelah itu dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dampaknya adalah sering terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa di sekitar bekas pengerukan. Penuturan para korban yang selamat ketika melintas, mereka dihadang oleh sesosok wanita cantik yang bergaun putih. Otomatis mereka melambankan kendaraan mereka. Disitulah tiba-tiba sudah keluar dari jalan aspal. Ada yang menabrak pohon, ada juga yang terjun jatuh ke jurang di sebelahnya. Warga sudah tahu asal-muasalnya tidak tinggal diam. Warga pun mencoba mengontrol gaib yang ada di sana, karena memang ada sebuah batu yang dikeramatkan. Dan di situ ditinggali oleh sosok bidadari yang menjadi penguasa sebuah kerajaan gaib. Tetapi semua yang dilakukan hasilnya nihil. Gangguan tetap ada dan korban berjatuhan setiap bulannya. Bahkan pernah didatangkan 200 santri dengan warga yang melakukan doa bersama dengan tujuan menetralisir keadaan. Cukup berhasil, tetapi hanya bertahan beberapa bulan. Para petinggi proyek yang mendengar kegaduhan setelah mereka pergi dari sana, berinisiatif untuk menyelesaikan kegaduhan yang mereka buat. Datanglah mereka ke salah satu sesepuh desa dan meminta saran apa yang harus mereka perbuat. Akhirnya diberikanlah saran agar hajatan proyek diganti oleh orang lain agar bisa berguna bagi orang banyak. Dengan kata lain, tanah kepemilikan dijual ke orang lain. Apa yang menjadi saran dari sesepuh desa dilakukan oleh petinggi proyek. Bukit itu dijual, cukup lama proses terjualnya, sampai memakan waktu hingga 2 tahun. Selama 2 tahun, banyak didatangkan orang yang ahli dalam spiritual. Di samping mengurangi efek korban jiwa, tujuan lainnya adalah bisa dibeli oleh orang yang tepat. Akhirnya ada salah satu orang yang ingin membeli bukit itu dan menjadikannya sebuah pondok pesantren. Seperti biasanya, orang itu menemui sesepuh desa dan dikeluarkan syarat sebelum memulai segalanya. Namun kali ini warga meminta 5 kepala sapi, 7 ayam kampung jantan, 22 telur ayam, dan juga jarit berwarna coklat muda, lengkap dengan bunga. Namun kali ini acara tolak bala diganti dengan adanya pembagian daging sapi ke warga secara cuma-cuma. Dari hal ini ditolak warga secara mentah-mentah, karena berpikir tujuan awal dengan syarat yang ada tidak seirama. Dia memang tidak percaya dengan hal-hal berbau mistis, dan berpikir itu adalah akal-akalan semata untuk kepentingan seseorang, walaupun sudah dijelaskan kejadian-kejadian sebelumnya. Dia juga sempat menawarkan pembangunan melibatkan warga setempat. Sekali lagi, ditolak dan tidak boleh melibatkan warga dalam melakukan pembangunan pondok pesantren itu. 1 minggu kemudian, pembangunan pun dimulai. Bukit mulai dikeruk, namun kali ini berjalan dengan lancar. Tak sampai 4 bulan, bukit sudah dikeruk oleh ekskavator, mungkin karena tujuan mulia dan kekuatan doa yang kuat. Fondasi sudah mulai dibuat, tetapi di balik semua itu, ternyata selama proses kurang lebih 2 bulan awal, kejadian kesurupan dan barang-barang hilang masih dirasakan oleh para pekerja. Dan sekarang semua pekerja yang berjumlah 20 orang bermimpi hal yang sama, yaitu bertemu dengan sosok wanita cantik. Dan di salah satu mimpi pekerja, akan ada 2 orang lagi yang akan meninggal dunia dan menjadi akhir teror tumbal sebelumnya. Mendengar keanehan dan mimpi itu dari para pekerjanya, si pemilik mulai berpikir bahwa apa yang dikatakan sesepuh desa tentang adanya syarat itu benar adanya. Si pemilik juga pernah mendatangkan seorang tokoh agama. Di situ dijelaskan bahwa dulunya sering ada pemujaan dengan adanya tumbal. Namun, untuk mengurangi hal itu butuh waktu yang agak lama, karena kekuatan dari empunya tempat sudah semakin besar seiring dengan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Untuk mencegah mimpi itu benar-benar terjadi,
Si pemilik datang ke sesepuh desa dan menceritakan mimpi para pekerjanya. Sudah terlambat, Pak. Kan saya sudah bilang harus di awal. Tapi kalau Bapak mau, bisa pakai syarat itu. Tetapi korban hanya berkurang 1. Ya sudah, Pak. Nggak apa-apa. Ini nanti jadi rahasia saya dan Bapak ya, Pak. Jangan sampai ada yang tahu selain kita. Yang penting cepat selesai. Dilakukanlah semua syarat yang dibutuhkan. Beberapa warga beserta para pekerja berkumpul. Mereka melakukan ritual dengan mengumpulkan semua syarat. Pas di tengah bukit yang sudah dikeruk itu, pembangunan dilanjutkan dan selama berjalan kurang lebih 1 tahun, tidak ada kejadian aneh lagi yang dialami oleh para pekerja. Mimpi itu juga tidak lagi menghantui para pekerjanya. Ketika bentuk bangunan sudah mulai terlihat, ada salah seorang pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Pekerja itu terjatuh dari lantai 2 dengan kepala membentur tanah terlebih dahulu dan tak berhasil selamat. Para pekerja yang melihat mengatakan jatuhnya dari lantai 2 tidak wajar. Pekerja itu seperti didorong oleh sesuatu. Para pekerja yang mendengar hal itu berpikir bahwa syarat yang dilakukan waktu itu adalah kebohongan semata. Mereka tidak melaporkan kejadian itu kepada pemilik pondok pesantren, melainkan datang langsung ke sesepuh desa. Di situ dijelaskan bahwa syarat itu memang bukan untuk mencegah semua korban. Mendengar hal itu, para pekerja segera menemui dan menghakimi si pemilik itu. Mereka merasa dibohongi dan dijadikan perjudian tumbal. Sesampainya di rumah sang pemilik, ternyata dia sudah mengetahui dari keluarga korban dan kabur entah kemana. Dari telepon terakhir sang pemilik, dia akan memberikan santunan dan bertanggung jawab terhadap keluarga yang ditinggalkan. Namun para pekerja dengan emosi merusak rumah si pemilik dan akan membakarnya. Namun dicegah oleh warga setempat. Setelah kejadian tumbal terakhir itu, bangunan mangkrak selama bertahun-tahun. Bahkan ada beberapa bagian yang roboh karena sang pemilik tidak datang dan melanjutkan pembangunan. Di tahun 2019, ada sebuah komunitas yang mencari si pemilik untuk meneruskan pembangunan pondok itu. Akhirnya bangunan itu dihibahkan dan dipersilahkan untuk dibangun. Si pemilik bercerita bahwa dia membangun tempat itu untuk kepentingan duniawi semata. Dia menghibahkan bangunan itu sebagai penebusan dosa, sampai-sampai mengorbankan nyawa orang lain. Meskipun ada sejarah kelam, tetapi komunitas itu yakin semua akan berjalan dengan lancar jika dijalani dengan ikhlas. Sampai sekarang, pondok pesantren itu masih dalam tahap pembangunan. Demikianlah kisah tentang tumbal pondok pesantren. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.